Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore anak-anak yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Masih semangat? Lancar kan? Oke, harus dong, harus ya. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Miss Heni tidak sendiri ceritanya kali ini, bersama Ibu Emma. Iya. Sudah pada tahu ya? Iya. Sudah dong. Iya. Pasti sudah tahu semuanya. Kita hari ini bercerita, Teacher Heni ya, bercerita dengan dibantu Bu Emma. Selebihnya saya nanti banyak bercerita sama Bu Emma ya ini. Iya. Cerita buat teman-teman Iya. di rumah sambil kita ngobrol ya, Bu. Nje. Supaya nanti teman-teman di rumah juga nanti bisa semakin memahami kisah tentang Nabi Isa ini. Iya, benar. Pasti nanti ceritanya lebih seru karena ada Bu Emma. Oke? Nah, sebelumnya kita kan kemarin ini mau bercerita tentang peristiwa kelahiran siapa? Ayo, ada yang tahu Nabi siapa? Ya, benar, Nabi Isa alaihi wasallam. Nah, kita mau bercerita tentang kelahiran Nabi Isa alaihi wasallam dan penuh dengan mukjizatnya dan proses kelahirannya itu. Nanti kita langsung ke Bu Emma. Kita ngobrol-ngobrol bercerita bareng, oke? Sama kalian ya ngobrolnya ya. Iya, bener Bu Emma. Insya Allah. Iya, kita mulai aja ya. Oke, ngomong Bu Emma, pripun? Iya, ini Bu, kan Nabi Isa ini termasuk salah satu Nabi yang termasuk golongan ulul azmi. Iya, bener. Yang memiliki keteguhan. Ulul itu pemilik, azmi itu keagungan, keteguhan. Kenapa? Karena sudah berdakwah luar biasa dan sabarnya luar biasa. Pengikutnya belum sampai bisa banyak saat Nabi Isa itu akhirnya nanti diangkat ya. Nah, nanti ini kita akan ceritakan ya. Oke. Proses diciptakannya Nabi Isa dulu ya. Iya, benar. Oh ya, sebelum proses diciptakannya Nabi Isa, jadi di dalam Al-Quran itu, nih yang menarik nih, di dalam Al-Quran ini kan banyak kisah nabi-nabi. Iya, benar. Teman-teman buka dong kisah nabi di dalam Al-Quran, kisah nabi-nabi. Asik pasti ya, banyak hikmah di sana ya. Nabi terbanyak yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, berapa kali Nabi Musa disebut di 136 ayat. Subhanallah, banyak juga ya. Kenapa kok Nabi Isa banyak ayatnya, Bu Heni, tahu nggak? Iya. Mungkin karena penciptaannya itu yang tanpa Nabi Musa. Oh, Nabi Musa. Iya. Nah, Nabi Musa itu kan yang dihadapi Fir'aun. Oh iya. Ya. Fir'aun itu disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang sangat tersesat ya, zolim ya. Tersesat. Kenapa? Karena menganggap dirinya Tuhan. Oh iya. Dan di antara Fir'aun itu ada Haman sang arsitek itu, piramid itu ya. Piramid itu Haman itu punya peran di situ. Tapi dia sekaligus pembisik-bisik. Kalau bahasa sekarang apa itu? Pembisik-bisik negatif itu. Apa ya? Yang ngompor-ngomporin. Ngomporin, provokator. Iya, provokator benar. Sama juga di zamannya Nabi Musa ada Qorun yang kaya raya tetapi melupakan Tuhan. Nah, tiga-tiga ini sampai hari ini sifat-sifat ini masih ada. Maka di 136 ayat yang firmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita buat pedoman bahwa kalau kita di dalam menjalani hidup jangan seperti Fir'aun ya, sombong dan lain sebagainya. Jangan seperti Haman, pintar tapi provokator. Dan jangan seperti Qorun. Qorun itu ngejar dunia luar biasa, dan ketika dunia dan segala hartanya di dalam genggamannya, dia lupa bahwa itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa Nabi Musa 136 ayat di dalam Al-Quran ini bercerita tentang Nabi Musa. Dan masih banyak lagi kisah Nabi Musa yang
relate sampai hari ini ya, resonate ya bahasa anak sekarang ya, vibe dengan kejadian saat ini ya. Tapi itu sudah disisahkan di kemarin-kemarin ya. Nah, kemudian yang juga banyak adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 69 ayat bercerita tentang Nabi Ibrahim. Kenapa kok segitu banyaknya? Karena Nabi Ibrahimlah yang mencanangkan, atau Nabi Ibrahim ini dinobatkan sebagai bapak tauhid, yang membuktikan dengan akal bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembah api, api bisa padam. Yang menyembah matahari, matahari bisa tenggelam. Yang menyembah bulan, bulannya juga tenggelam. Ya kan? Dan bahkan kalau menyembah manusia, ya, manusia dipertuhankan, manusia bisa mati. Ya. Tapi yang maha hidup, maha ada, maha kaya, maha pemberi nikmat, maha pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya Nabi Ibrahim dijulukin bapak tauhid gitu ya. Ada lagi yang kisahnya banyak, Nabi Yusuf 58 ayat di dalam Al-Qur'an ya. Kenapa Nabi Yusuf kok juga banyak ayatnya? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf, salah satu kisahnya itu adalah Nabi Yusuf dimasukkan sumur oleh siapa, Bu? Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak suka sama Nabi Yusuf. Bukan tidak suka karena Nabi Yusuf jelek atau buruk, tapi cemburu. Apa ya? Iri. Nah, ini penting untuk sampai kapanpun antar saudara tidak boleh saling cemburu, tidak boleh saling iri, dan harus tolong menolong, tidak boleh ada yang disingkirkan ya. Benar. Nah, kemudian saudara itu tidak cuma yang seibu sekali, tapi kita semua anak cucu Nabi Adam enggak? Maka semua sebumi ini bersaudara. Tidak boleh ada saling iri, bahkan saling menyingkirkan. Harus welas asih. Gitu. Benar. Nabi Yusuf kisahnya untuk kita pegang sampai akhir hayat nanti, sampai akhir hari ya, hari kiamat, bahwa semua manusia ini bersaudara. Gitu ya. Nah, ada yang kisahnya juga banyak disebut di dalam Al-Quran. Siapa itu, Ibu? Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa itu disebut sebanyak 55 kali. 21 kali disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. 11 kali disebut dengan kata-kata Al-Masih. Nah, jadi Al-Masih itu ada di dalam Al-Quran. Ini kita mau cerita Nabi Isa berdasar Al-Quran ya. Benar. Kemudian 23 kali disebut sebagai Isa ibn Maryam, putranya Maryam. Bu Heni, Al-Masih itu apa? Tahu nggak teman-teman kenapa disebut Al-Masih? Apa ya Al-Masih? Di saat Nabi Isa hidup, budayanya di lingkungan Nabi Isa itu, orang-orang yang dicintai itu selalu ada upacara diguyur minyak wangi. Seluruh tubuhnya. Begitu orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dimuliakan ya. Kalau sekarang apa, Bu? Kalau yang saya tahu tuh sekarang orang suka bakar dupa ya. Dupa yang wangi itu loh. Ya, kalau ada pengantin dikasih. Bakar dupa. Nah, kalau sekarang kan dupa. Nah, kalau di zaman sebetulnya minyak wangi juga sih sekarang. Tapi di zaman Nabi Isa Al-Masih itu yang diguyur minyak wangi, diciprat-ciprat gini minyak wangi. Kadang pas di kepalanya diguyur sedikit. Nah, ini disebut Al-Masih ya. Jadi Nabi Isa itu kadang disebut sebagai Nabi Isa, kadang disebut Isa putra Maryam ya, kadang Al-Masih itu ya. Nah, ini tentang ayat sebanyak itu loh di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Isa. Kalau kita harus penasaran dong, kita harus lihat dong apa hikmah-hikmahnya ya. Benar. Pasti banyak yang bisa kita ambil dari hikmah cerita Nabi Isa ini ya. Banyak teman-teman, dan itu bisa kita jadikan pedoman hidup kita ya. Benar. Nah, sekarang kisah kelahiran Nabi Isa. Suatu kali ibunya bernama Siti Maryam. Ayahnya siapa, Bu? Imran. Binti Imran. Ya, Maryam binti Imran. Ibunya Hana. Ya kan, teman-teman ya.
Ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Hana. Hana, iya. Imran ini ada dijadikan nama surat loh Bu. Surat Al-Imran. Yes, surat Ali Imran, keluarga Imran, sampai dijadikan sebuah surat. Kenapa? Karena ayah dan ibunya Siti Maryam ini orang yang sangat soleh dan menjaga kesalehannya luar biasa, menjaga ketakwaannya, ya, sampai-sampai ketika Ibu Hana mengandung, ya, Hana istri Imran bernazar kepada Allah, berjanji, ya Allah, anak yang aku kandung ini kelak akan aku persembahkan menjadi pelayanmu di mihrab. Nah, di mihrab sebuah tempat beribadah, ya. Saat itu kan sebelum Nabi Isa agamanya Yahudi, jadi tempat ibadahnya namanya apa Bu kalau Yahudi itu Bu? Yahudi. Sinagog. Sinagog. Ya, kalau umat Islam masjid. Kalau zaman Yahudi zaman dulu sinagog. Kalau sampai sekarang, sampai sekarang namanya sinagog. Kalau umat Kristen gereja. Ya. Nah, Siti Maryam waktu di kandungan ibundanya, Ibunda Hana sudah diniatkan, dijanjikan untuk jadikan pelayan tempat peribadatan. Ya. Nah, ketika lahir perempuan, Ibu Hana bilang, ya Allah, yang kulahirkan perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang akan dilahirkan. Kan? Nah, jadi tetap aku jadikan pelayan di tempat peribadatan, gitu ya. Nah, saat itu Siti Maryam ini sampai-sampai dijuluki Maryam yang suci. Karena apa? Karena beliau itu kegiatannya sehari-hari beribadah terus, ya. Kemudian melayani orang-orang yang sedang beribadah, ya. Bahkan melayani orang-orang di sekitar tempat ibadah itu. Ya. Ada yang lagi sedih, tidak punya makan, Siti Maryam memberi makan. Dan ketika beribadah kepada Allah itu khusyuk, ya, nggak ada yang tidak merasa diganggu oleh apapun, dia khusyuk kepada Allah. Sampai-sampai suatu kali kan di dalam pengawasannya Nabi Zakaria ya kan, suatu kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, kok ada makanan? Dari mana ini makanannya? Kata Nabi Zakaria. Iya. Siti Maryam bilang, ini dari sisi Allah, ya. Makanannya itu di dalam sebuah riwayat adalah makanan yang bukan musimnya waktu itu. Jadi misalnya begini Bu, kalau bukan musim durian, ada durian nggak? Nggak ada dong. Nggak ada, kan? Nggak tahu ding sekarang kayak durian ada terus nggak ya? Kayaknya ya, tapi kan beda. Harus jauh gitu ya. Musim nggak ada, bukan musim kelengkeng, ada nggak kelengkeng? Nggak ada. Kalau bukan musim mangga nggak ada. Tapi buah-buah yang diterima dan makanan yang diterima oleh Siti Maryam itu yang bukan musimnya dan tidak tumbuh di tempat itu. Jadi buah-buah yang istimewa lah dari sisi Allah, ya. Walaupun ada pendapat lain, ya, bahwa ada yang mengatakan Siti Maryam itu terus diberi makanan oleh penduduk sekitar. Tapi karena Siti Maryam itu sangat cinta kepada Allah dan menyadari bahwa semua rezeki itu dari Allah. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, kok kamu punya makanan banyak? Iya, ini yang kasih Allah. Kalau manusia kan hanya perantara Allah. Nah, itu pendapat kedua. Ya. Nah, Siti Maryam itu sangat menjaga kehormatannya dan sangat dihormati, dan sudah semua orang sudah menganggap ini wanita yang benar-benar menjaga kesuciannya. Nggak pernah ngobrol sama bukan muhrimnya, apalagi bersentuhan, nggak pernah sama sekali, ya. Bertemu bahkan sangat jarang, ya, kecuali kalau ada orang yang mendatangi Siti Maryam ingin meminta doa supaya sembuh. Jadi Siti Maryam itu saking alimnya, ya, saking solehahnya. Kalau berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah orang yang sakit ini, Allah kabulkan. Subhanallah. Iya, itu Siti Maryam, ya. Nah, suatu kali karena keadaan di sekitar situ mulai kurang nyaman bagi Siti Maryam, ya, banyak orang bohong, banyak orang dusta, banyak orang korupsi, ya. Zaman dulu udah ada yang korupsi ya, Bu. Dulu, Bu. Ya. Nah, makanya
Itu makanya Al-Quran kita jadikan pedoman hidup ya. Iya. Itu maka Siti Maryam mengasingkan diri berkhalwat. Apa itu Bu? Nah, berkhalwat itu menyendiri, menjauhi orang-orang di sekitar. Seperti Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro itu, ya kan berkhalwat juga itu sehingga turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Iya. Ya. Nah, Siti Maryam juga melakukan hal yang sama, berkhalwat. Ketika Siti Maryam berkhalwat, dia menutupi dirinya, menghijabi, menutupi. Ada ayat Al-Qur'an ya teman-teman ya, nanti dicari ya Al-Qur'annya ya. Menutup pintunya, celah-celahnya ditutup pakai kain supaya nggak ada orang masuk. Beliau ingin khusyuk bagaikan seperti di gua gitu loh. Kalau Nabi Muhammad kan di gua Hira, ya. Ini di dalam sebuah rumah yang ditutup rapat, dikunci, celahnya pun ditutup. Berarti tidak ada cahaya masuk ya Bu? Sampai segitu gelapnya. Walaupun tentu saja udara masih bisa ya untuk bernafas ya. Karena ketika berkhalwat, kalau orang laki-laki berkhalwat sama orang perempuan menyendiri kan khawatir kalau orang perempuan nanti ada yang gangguin, ya kan teman-teman ya. Maka Siti Maryam menutup rapat-rapat. Ditutup serapat itu, kagetlah Siti Maryam. Tiba-tiba ada sosok menyerupai laki-laki. Nah, siapa itu Kak anak-anak? Siapa ya? Iya. Siapa itu Bu Emma? Iya, itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran ya teman-teman, semua ada di dalam Al-Quran. Nanti kita baca ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menceritakan bahwa yang datang itu adalah mirip manusia, tapi sesungguhnya dia adalah utusan Allah berupa ruh suci, bahasa Arabnya Ruhul Kudus, ya. Nah, Kudus itu suci. Iya. Tapi kan ada juga yang bilang Kak itu malaikat Jibril katanya Bu Emma. Ada pendapat yang mengatakan itu malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril itu punya julukan macam-macam. Iya. Al-Amin, Ruhul Amin, karena beliau itu dipercaya membawa wahyu. Ada juga yang menyebutnya sebagai Ruhul Kudus, ya. Kalau orang Indonesia kita di buku-buku biasanya Roh Kudus itu ya, tapi bahasa Arab itu Ruhul Kudus. Apa itu ruh yang suci? Ruh yang berasal dari Allah dan menyerupai ya. Nah, Siti Maryam bilang, aku berlindung kepada Allah. Gimana Bu waktu itu Siti Maryam? Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau benar orang yang bertakwa. Siti Maryam ketakutan. Aduh, sudah serapat ini masih ada orang masuk. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari engkau jika engkau benar-benar orang yang bertakwa gitu. Nah, utusan Allah Ruh Kudus tadi ini, atau mungkin juga ada yang mengatakan itu malaikat Jibril, tetap tenang kan, karena dia tahu bahwa dia ini utusan Allah. Maka juga diceritakan dalam Al-Quran, Ruh tadi mengatakan, janganlah takut, aku ini utusan Allah yang memberimu kabar gembira. Apa itu Kak kabar gembiranya? Kabar gembiranya yaitu adalah bahwa Siti Maryam akan diberi keturunan. Kaget lagi Siti Maryam. Mana mungkin ya Ibu Emma? Iya. Dia tidak bersuami, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki kan? Kok bisa? Menjaga kesuciannya. Iya benar. Ya kan? Nah Siti Maryam bilang, mana mungkin, aku tidak pernah menyentuh laki-laki. Tidak ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Ya, bukan orang yang berzina. Nggak ada dalam kamus Siti Maryam itu. Ya, karena beliau itu orang yang solehah, yang beribadah selalu kepada Allah dan berbuat baik kepada semua manusia welas asih ya. Nah, kemudian Ruh tadi mengatakan, iya, ini adalah kehendak Allah kepadamu, bahwa Allah akan memberimu keturunan. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah menceritakan nih lewat Nabi Muhammad ya, aku tiupkan ruh ke rahimnya Siti Maryam. Kira-kira kurang lebihnya begitu nih. Nih ayatnya nih ya, Bu Emma bacakan ya. Bu Emma sudah rangkum nih ayat-ayatnya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya, Bu Emma ayat keberapa? Nanti bisa tanya di kolom pertanyaan ya. Nanti dijawab ya.
Di dalam surat At-Tahrim ayat 12, Bu. Oh iya. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian roh kami. Iya. Ya. Dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang yang taat. Nih, udah dijamin sama Allah dia ini orang yang taat dan lain sebagainya. Allah yang memang meniupkan ruh ke dalam rahimnya, ya. Kemudian mengandunglah Siti Maryam. Nah, Ya. mengandung Nabi siapa, Kak? Iya, Nabi Isa alaihi wasallam. Iya, Siti Maryam mengandung, ya. Tapi dalam keadaan mengandung ini khawatir terus, gimana kalau orang tahu aku Iya. mengandung padahal Tanpa seorang aku, suami. Iya, padahal aku ini orang yang menjaga kesucian Iya. dan sudah dikenal sebagai orang yang suci, Iya. menjaga kesucian. Sampai 9 bulan saat melahirkan itu Siti Maryam bilang, aduh seandainya aku tidak hidup, gitu pikiran ini, ya, terlalu berpikir ini, khawatir ya Iya. kalau nanti terjadi apa ya, gosip, fitnah, ya. iya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghiburnya, wahai Maryam, duduk bersandarlah di kurma, di pohon kurma, Iya. maksudnya ya. Iya. Duduk bersandarlah di pohon kurma dan goncangkanlah kurmanya. Iya. Sesungguhnya kamu akan melahirkan, kira-kira kalimatnya seperti Iya. itu ya. Nanti pokoknya kita buka dalam Iya. Al-Quran. Nanti kamu goncangkan sebagai makananmu. Iya. Dan hentakkanlah kakimu ke bumi. Nanti dari bumi itu akan muncul mata air. Subhanallah. Siti Maryam itu nabi bukan sih? Bukan ya, Kak? Bukan ya? Nabi Nabi atau bukan, Kak? Ayo, siapa yang tahu? Bukan. Iya. Tapi diberi oleh Allah mukjizat. Mukjizat. Menghentakkan kaki keluar mata air. mata. Anu ya, mata air. air, ya. Nah, Menggoyangkan pohon? menggoyangkan pohon, kurmanya rontok. Iya. Padahal orang kalau sudah mau melahirkan gimana sih Bu Heni? Tenaganya ya gitu ya, Kak. capek. Nggak ada tenaganya, habis mungkin Lemes kali ya, ya. udah capek. Iya. Iya. Nah, tapi menggoyangkan pohon kurma dengan keadaan lemah, kurmanya pada berjatuhan. turun matang-matang. Nah, ini nanti kalau nanti mama kamu ada yang hamil ya, Iya. kalau mau melahirkan makan kurma. Biar apa Ya, Bu Emma ya? biar kuat. Kuat, iya. Itulah kelebihan kurma nih, nah ada Iya. satu hikmah nih. Iya. Akhirnya Siti Maryam menggoyangkan pohon kurma dalam keadaan lemah, gini aja. Iya. Kruk, 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 lah, Iya. turunlah kurmanya, Iya. ya. Kemudian Siti Maryam makan kurma. Kemudian minum air dari mata air dari tadi ya. hentakan Iya. kakinya tadi, ya. Kita kan selama ini tahunya kan air Zam-Zam, Iya. hentakannya Nabi siapa, Bu? Nabi Ismail menghentakkan kaki ke kakinya bumi, keluar. muncul air sampai hari ini, air Iya. Zam-Zam. Ternyata Siti Maryam pun menghentakkan ya. kaki keluar mata air atas izin Allah. Allah. Setelah diminum dan makan kurma, lahirlah bayi yang bernama Isa Isa, alaihi ya, wasallam. yang memilihkan namanya Allah, Iya. Isa, ya, Isa. alaihi salam. Salam. Nah, lahir Nabi Isa semakin ya seneng, tapi juga khawatir. Iya. Khawatir dituduh macam-macam. Gimana nih ya Allah, gimana, apa yang harus aku katakan kepada masyarakat di sekitar tempat peribadatan yang biasa aku berada, apa yang harus aku omongkan ya Allah kepada mereka, kenapa aku kembali dari berkhalwat malah justru membawa bayi, Iya. pasti akan timbul fitnah. Maka Allah memfirmankan kepada Siti Maryam, nih satu pertanyaan lagi, Siti Maryam kan bukan nabi, Bu, Iya. kenapa Allah berfirman kepada Siti Maryam? Ini loh keistimewaannya, Oh, iya. ya, Siti Maryam ya. Nanti kita kalau insya Allah masuk surga, kita mau ketemu sama Amin, Siti ya Allah. Maryam ya, karena Siti Maryam itu salah satu dari 4 wanita penghulu surga. Tahu nggak Bu, 4 ini siapa? 1, Maria. Siti Fatimah, putrinya Nabi Muhammad. Iya. Kedua, Siti Khadijah, Istrinya Nabi Muhammad alaihassalam. Siti Fatimah alaihassalam, Siti Khadijah alaihassalam. Iya. Ketiga, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Nah, kemarin Istrinya diceritakan Fir'aun. kan ya, Iya, istrinya Fir'aun di dalam pengawasan Fir'aun yang mempertuhan dirinya. Iya. Siti Asiyah beriman kepada Nabi Musa Iya. loh, ya. Yang keempat adalah Siti
Maryam alaihassalam ya. Nah, Siti Maryam, Allah berfirman kepada Siti Maryam, tidak usah takut wahai Maryam, kamu berpuasa bicaralah. Nanti ketika kamu kembali ke masyarakat di mana kamu biasa tinggal, berpuasa bicara, diam 1000 bahasa, jangan bicara apa-apa, diam saja. Gitu ya. Boleh kalau ada pertanyaan, Siti Maryam itu hanya isyarat aja. Jadi, apakah ini kamu berzina? Kira-kira gitu. Apakah ini anakmu? Hanya pakai isyarat aja. Ya, tapi tidak boleh dengan menggunakan kata-kata. Nih hikmahnya nih Bu. Kadang-kadang kata-kata itu seringkali tidak sesuai, bisa dipahami. Malah kalau isyarat orang bisa paham. Nah, Siti Maryam kembali dengan berbekal perintah dari Allah agar supaya berpuasa bicara. Kembalilah Siti Maryam membawa bayi. Nah, bahasa Jawanya itu apa Bu ya? Geger. Hah? Maryam yang suci, membawa yang selama ini anak. Kita tahu beribadah solehah, yang menjaga keturunannya, pulang membawa anak. Gempar. Geger itu gempar. Gempar teman-teman. Tapi Siti Maryam pokoknya taat kepada Allah, harus puasa bicara. Iya, puasa bicara. Nah, ketika seorang pemimpin ulamanya paling disegani di situ bertanya, Maryam, jelaskan apa ini? Anak siapa ini? Maryam hanya melihat bayinya aja. Tiba-tiba bayi Isa bisa bicara atas izin Allah. Masih bayi padahal ya itu Bema. Bayi merah loh. Belum seminggu. Iya ya Kak, ya Allah. Sudah diizinkan Allah untuk bicara, membela ibunya. Tuh, nih. Yang dari ketakutan tadi, pertanyaan banyak tadi itu ya Kak. Nih, jadi anak harus membela orang tuanya di jalan kebenaran ya. Kalau orang tuanya itu benar, anaknya harus mendukung ya. Benar. Nah, Nabi Isa membela ibunya dengan kalimat, aku adalah hamba Allah. Ya, ini ayatnya ya, kita baca ya, Bu. Heni punya ayatnya. Apa Bu? Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Begitu ya kira-kira Bu. Wabarron biwalidati, dan berbuat birrul walidain, dan berbuat baik kepada ibuku. Nih ya teman-teman ya, harus berbuat baik kepada ibu yang sudah susah-susah melahirkan ya, sama ayah juga ya. Nah, qala, Nabi Isa berkata atas izin Allah, bayi ini Abdullah, aku ini siapa Bu? Isa putra Maryam adalah Abdullah, hamba Allah. Kita hamba Allah bukan? Iya benar. Nabi Isa hamba Allah. Sama ya. Nabi Isa, semua nabi ya, dan kita ini semua sama, hambanya Allah. Ya, hambanya Allah. Allah punya anak nggak Bu? Tidak Ibu. Tidak. Allah itu Kak apa Kak? Tidak beranak dan tidak dilahirkan. Tidak beranak dan tidak dilahirkan. Iya, ya. Allah itu Esa, tunggal, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Ya. Nabi Adam itu punya bapak nggak? Punya bapak nggak Kak? Nabi Adam? Tidak. Punya ibu nggak? Tidak. Ya. Apakah Nabi Adam anaknya Tuhan? Anak Tuhan bukan ya Kak? Bisa ada juga yang nyebut begitu ya Bu Emma? Dikira kalau tidak ada ayah ibunya anaknya Tuhan. Bukan ya. Tetap yang namanya makhluk itu adalah hambanya Allah. Ya. Ciri-cirinya anak itu kan Bu Heni ya, adalah dari rahim ibu lalu berpisah dari rahim ibu ketika lahir. Nah, kita ini hamba Allah nggak pernah berpisah dari Allah sampai Allah, sekarang sampai nanti kita kembali ke Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu artinya kita semua dari Allah
dan kita kembali ke Allah, kita tidak pernah berpisah dari Allah. Oh. Karena Allah sudah bilang bahwa Allah meniupkan ruhnya kepada manusia. Jadi selama hidup kita ditiup ruh terus. Oh, iya. Ya. Balon ditiup kan membesar ya Bu. Iya. Kalau tiupannya dibuka Kempes. kempes. Manusia pun kira-kira seperti itu, selalu di dalam pengawasan dan tiupannya Allah, sehingga manusia bisa hidup. Nanti kalau sudah selesai meninggal, Iya. ruhnya kembali ke Allah, ya begitu ya. Nah, Iya. jadi Nabi Isa adalah hambanya Allah. Nabi Isa adalah hambanya Allah. Dia Allah memberiku kitab dan menjadikanku nabi, Iya. dan diperintahkan untuk buat baron biwalidati dan berbuat baik kepada ibuku. Itu di ayat yang sama atau ayat yang lain nanti Iya. kita cari ya. Nah, jadi Nabi Isa ini adalah nabi dan hambanya Allah. Hamba itu apa sih Bu? Pengikut. Budak. Iya. Budak. Kalau budaknya manusia ada nggak sekarang ini? Sekarang udah jarang kali ya. Kalau budaknya manusia nggak boleh pergi, Iya, di situ. nggak boleh kemana-mana, ya diperintah harus nurut, walaupun perintahnya masuk ke sumur harus nurut masuk ke sumur. Tapi kalau budaknya Allah tidak. Iya. Budaknya Allah adalah orang yang menjalankan perintah Allah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi yang dimaksud hamba Allah adalah perantara Allah untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Misalnya nih, Bu Heni kalau dipeluk sama anaknya, Iya. anak itu adalah perantara Allah yang memeluk Bu Heni. Jadi sebetulnya yang memeluk Bu Heni siapa? Allah lewat perantara anak Bu Heni, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hamba Allah, harus menjadi perantara Allah menebar kebaikan. Harus menjadi perantara Allah menebar kebenaran bahwa Allah itu Esa, ya. Iya. Harus menjadi perantara Allah menebar welas asih, ya. Iya. Nah, Nabi Isa berbicara, dan dari situ orang baru tahu bahwa ternyata Siti Maryam ini adalah tetap wanita yang suci, ya. Nah, ini Nabi Isa ternyata selama hidup Nabi Isa memiliki banyak mukjizat, Bu. Subhanallah, mukjizatnya luar biasa ya Kak ya. Iya. Ngomong-ngomong, mukjizat itu artinya apa sih, Bu? Kelebihannya. Kelebihannya. Iya. Bahasa Arab ya. Iya. Mukjizah artinya adalah sesuatu yang dititipkan Allah. Ijazah, kalau sekolah dapat ijazah ya? Iya. Ijazah, kalau dapat ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP. Kalau dapat ijazah SMP bisa melanjutkan ke SMA. Nah, sebuah alat ya yang bisa digunakan untuk mengajak umat manusia ke surganya Allah. Nah, itu mukjizat ya. Iya. Dan itu yang memberikan bukan sekolah ya, Iya. tetapi Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja mukjizatnya Nabi Isa? Pertama, bisa berbicara ketika masih bayi. Yang kedua, tahu nggak anak-anak, teman-teman, tahu nggak teman-teman? Apa Kak yang kedua? Selain berbicara tadi waktu masih bayi. Iya, apa Bu Ima? Yang kedua? Bisa mengetahui rahasia. Jadi misalnya begini, Bu Heni, nih misalnya Bu Heni, aku tahu makanan apa yang Bu Heni simpan di dalam rumah. Disebutkanlah, Bu Heni tadi masak sayur bayam, tempe goreng, ya. Itu bisa menebak gitu. Itu kelebihan kedua. Nanti ada di dalam Al-Quran, dibuka aja, walaupun tidak disebutkan makanan, tapi bisa mengetahui rahasia. Oh iya, disebut sih makanan yang disimpan. Kira-kira seperti itu ya. Yang ketiga, bisa menyembuhkan orang yang buta. Buta itu kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang buta sejak lahir. Buta karena kecelakaan atau karena apa gitu. Buta karena katarak. Iya. Ya, buta karena glukoma. Iya. Ya, nah, Nabi Isa dengan mengusap mata orang tersebut atas izin Allah bisa sembuh. Bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Tahu nggak Bu? Sakit lepra itu apa sih? Lepra itu kayak kulit, penyakit kulit. Kalau di dalam Al-Quran sebenarnya sopaknya ya, sopak itu lepra. Lepra itu kalau yang Bu Ema tahu ya, di zaman Bu Ema kecil dulu ada itu orang sakit lepra itu, jarinya itu patah-patah. Jari kaki, jari tangan itu patah, nanti jadi pendek, gitulah kira-kira. Nah, orang yang terkena penyakit lepra bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Oh, ya.
atas izin Allah. Allah. Jadi sebetulnya yang menyembuhkan siapa, Bu? Allah lah. Nabi Atas Isa kan perantara Nabi Nabi Isa. Isa. Maka itulah disebut Nabi Isa hambanya Allah Allah. sebagai perantara ya. Satu lagi, tadi sudah berapa, Bu? 3 atau 4 ya. Satu lagi, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Ya, gimana caranya? Karena kita sudah berjarak jauh ya dengan Nabi Isa ya. Ya kita beriman aja apa yang ditulis Allah di dalam Al-Qur'an ya. Atas izin Allah. Jadi sebetulnya yang menghidupkan siapa, Bu? Allah juga. Perantaranya Nabi Nabi Isa ya. Kemudian bisa menurunkan makanan dari langit. Wah, jatuh gitu ya, Bu? Ya. Dulu sudah ada pesawat belum, Bu? Belum ada. Ya, kalau sekarang ada ya pesawat yang menurunkan makanan. Iya. Nah, Bisa mengirimkan bantuan itu. bantuan ya untuk Aceh waktu tsunami dulu dari bantuan atas makanan ke pesawat diturunkan. Iya. Zaman Nabi Isa belum ada pesawat. Iya. Tapi turunlah makanan dari langit karena waktu itu kaumnya Nabi Isa, kaum Hawariyun namanya ya. Kaumnya Nabi Isa disebut kaum Hawariyun, minta bukti lagi. Waktu itu kan kebetulan lapar kan, diajak menjauh dari tempat di mana pemerintahannya kejam ya waktu itu ya. Nah, wahai Isa, kami lapar, mintalah kepada Allah makanan dari langit. Iya. Nabi Isa sempat bilang gini, kamu ini aneh-aneh aja, masa kamu minta makanan dari langit, katanya. Ya buktikan, kalau memang Tuhanmu itu ada, buktikan. Iya. Turunkan coba makanan dari langit. Nah, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengangkat tangannya, Allahumma Rabbana. Ini sudah pakai Allahumma, pakai Rabbana lagi. Turunkanlah makanan dari langit. Allah berbicara kepada Nabi Isa, oke, aku turunkan, tetapi kalau masih nggak percaya, maka aku akan beri hukuman kepada yang tidak percaya. Benar, Bu? Turun makanan dari langit. Gimana cara turunnya? Wallahu a'lam. Kita beriman aja karena di dalam Al-Qur'an ini kita diminta untuk beriman kepada kitab Allah ya. Kemungkinan dibawa burung kah atau apa, utusan-utusan Allah banyak lah ya. Nah, ketika itu makanan turun dan dimakan kenyang, ternyata masih ada yang ragu di dalam hatinya. Nah, masih meragukan Nabi Isa tadi ya. Iya, kenalah hukuman. Apa hukumannya, Bu? Menjadi agak gila. Jadi agak gila, bingung-bingung gitu. Karena tidak percaya itu tadi. Karena sudah segitunya masih ragu kepada Allah, ya. Nah, apalagi mukjizatnya, Bu? Menghidupkan orang mati sudah, menyembuhkan buta sudah, menyembuhkan lepra sudah, berbicara saat bayi sudah, menurunkan makanan dari langit sudah, mengetahui rahasia sudah. Satu lagi, bisa membentuk burung dari tanah. Kemudian burung itu bisa hidup. Menghidupkan burung berarti. Atas izin Allah. Lagi. Burungnya dibuat dari tanah. Tanah liat. Iya. Kemudian Allah meniupkan nyawa kepada burung itu. Nah, orang-orang di sekitarnya taunya kan, wah, Nabi Isa yang menghidupkan. Iya. Ya, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Nabi Isa belum kenal Allah itu. Iya. Ya, taunya dari Nabi Isa. Dari Allah. Nabi Isa adalah hambanya Allah, perantaranya Allah, dan itu sebagai mukjizat ya. Nah, ini mukjizat Nabi Isa. Banyak juga ya, Kak, ternyata mukjizat Nabi Isa itu. Tadi ada 7 ya. 7 mukjizat dari Nabi Isa ternyata. Catat ya teman-teman ya. Nanti kamu buka deh Al-Qur'annya ya. Kamu kan harus penasaran loh sama Al-Qur'an, harus dibaca ya kisah-kisahnya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan setelah cerita ini Allah Subhanahu Wa Taala meminta Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya saat itu ya. Kemudian turun juga firman-Nya yang menceritakan bahwa Allah mengatakan sesungguhnya, nanti buka ya, Bu, surat As-Saff ayat 6 ya. Sesungguhnya penciptaan Isa itu bagi Allah sama seperti penciptaan Nabi Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Artinya tanah itu bukan jangan nanti tanah dibentuk gitu. Ya Allah hidupkan, kan gitu. Maksudnya dari tanah itu unsur-unsur tanah. Nah, tanah mengandung apa, Bu? Natrium. Kita natrium. Tanah mengandung hidrogen. Kita juga mengandung hidrogen. Iya. Ya. Tanah itu mengandung kalium. Kita ini juga mengandung kalium.
Ternyata sama. Sama. Iya. Makanya nanti kalau kita sampai waktunya meninggal ya, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dikubur, dia menyatu dengan tanah lagi ya Bu ya. Nah, sesungguhnya sesungguhnya penciptaan Isa bagi Allah sama seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari unsur-unsur tanah ya. Kemudian Allah tinggal berkata kun fayakun. Jadilah, Maka jadilah dia. maka jadilah, hiduplah dia ya. Nah, kemudian Allah juga mengatakan bahwa dan ingatlah ketika Isa putra Maryam. Nah, ini Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel ya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku. Apa kitab sebelumnya Nabi Isa, teman-teman? Taurat. Dikatakan bahwa Nabi Isa itu tanpa belajar sama siapa-siapa, hafal isinya Taurat. Subhanallah. Ya. Kemudian Aku utusan Allah kepadamu. Ini dalam Al-Qur'an ya Bu Eni. Yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira ya dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Siapa Kak? Ayo. Ahmad itu Nabi dan Rasul terakhir setelah Nabi Isa. Ahmad itu siapa Kak? Nabi Muhammad. Yes, benar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ya. Ahmad itu nama lain dari Muhammad. Nabi terakhir. Nah, Nabi Isa ini sudah mengabarkan Bu bahwa nanti setelahku akan ada Nabi berikutnya. Nabi terakhir, Nabi Muhammad yang bernama Ahmad. Iya. Nabi Isa membenarkan yang sebelumnya yaitu Taurat dan mengabarkan yang akan datang yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kemudian ketika ini Nabi Muhammad kan suruh menceritakan seperti itu. Ini coba buka saja Injilmu saat itu ya. Ada nama Ahmad nggak di situ? Gitu. Setelah mereka buka Injil, oh benar ada nama Ahmad. Begitu ada nama Ahmad, mereka tetap mengatakan bahwa oh tidak, ini sihir, pasti sihir gitu. Masih menentang Nabi Muhammad ya. Nah, kemudian Nabi Isa sudah berdakwah susah payah, pengikutnya 10 orang. Yang disebut Hawariyun itu 10 orang. Yang lainnya ketakutan mau mengikuti Nabi Isa. Kenapa? Karena pemimpin saat itu bengis banget. Kejam ya. Kejam, zolim ya. Ingat gak Bu? Pemimpin di zaman Nabi Musa yang zolim, Raja Fir'aun. Pemimpin di zaman Nabi Ibrahim yang zolim, Raja Namrud. Nah, itu zolim juga. Di zaman Nabi Isa juga pemimpinnya zolim. Yang mengikuti Nabi Isa akan dibunuh. Nah, ya kan? Pada ketakutan jadi tidak mau mengikuti tadi. Jadi takut kalau mau ikut Nabi Isa nanti dibunuh, sama nanti mau beli apa-apa tidak dikasih dan lain sebagainya, ketakutan. Nah, suatu ketika Nabi Isa dikejar karena aura kenabiannya itu, siapa yang ketemu pasti senang, ya siapa yang ketemu sudah pasti keluar. Sayang, aura cahayanya, cahaya kenabiannya itu tampak ya. Maka pemimpin yang zalim saat itu mulai berpikir, wah ini harus dibunuh ini Isa ini. Kalau tidak dibunuh membahayakan jabatanku sebagai pemimpin, sebagai raja. Takut pengikutnya pindah ke Nabi Isa. Iya, ya. Nah, apa yang terjadi Bu? Nabi Isa dan pengikutnya melarikan diri seperti Nabi Musa, menjauh dari Fir'aun kan. Nabi Isa juga mengajak 10 orang pengikutnya untuk menjauh dari pemimpin tadi ini karena akan dibunuh loh ya. Nah, kemudian saat akhirnya tentara-tentara pemimpin saat itu berhasil mengepung nih Nabi Isa dan pengikutnya tadi di dalam sebuah rumah, berhasil mengepung ya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain. Maklum kan Allah kan maha tahu ya. Allah kan maha penolong, pasti menolong. Nabi Isa ditolong oleh Allah, diangkat. Nah, apa artinya diangkat? Diangkat ruhnya. Nah, artinya adalah dihoibkan.
digoibkan. Digoibkan. Artinya orangnya ada tapi orang-orang di sekitarnya nggak kelihatan. Bukan pakai jubah hilang, enggak loh Bu, Sling ya. gitu. Enggak ya. Orang-orang yang hatinya kotor, punya Iya. kebencian, punya apa, tidak mengenali lagi. Nah, di antara pengikutnya yang Hawariyun tadi kan Iya. ada satu yang agak setengah gila karena tidak percaya Iya, tadi itu. makanan dari Iya. itu. Namanya Yudas. Ya. Oleh Allah, orang yang melihat Yudas seperti melihat Nabi Isa. Oh. Jadi Yudas tiba-tiba mirip Nabi Isa di mata mereka. Iya. Ya, di mata orang soleh, di mata orang beriman mungkin bisa membedakan. Iya. Tapi di mata orang yang sudah kadung benci sama Nabi Nabi Isa dan kadung ingin membunuh, ternyata Yudas mirip Nabi Isa. Isa. Salah tangkap. Salah tangkap. Ya, Yudas ditangkap Tangkap. karena dianggap ini Nabi Isa. Iya. Dibawa ke hadapan para pemimpin saat itu Iya. dan akan dibunuh. Tapi ini ada ayatnya nih di dalam Al-Quran ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Jadi saat Yudas itu sudah mau dibunuh, itu yang mau bunuh itu ragu-ragu semua. Kenapa? Wajahnya persis Nabi Isa, tapi gelagatnya lain. Kan Yudas ini tadi kan setengah gila Iya, itu. agak gila. Dia seperti takut, dia lihat gini. Terus seperti orang yang begitulah, Iya. pikirannya terganggu. Iya. Ini terus yang mau bunuh sudah ragu-ragu. Ini Isa benar nggak sih ya? Iya. Tapi kalau dilihat dari luarnya Isa, tapi dilihat dari Gelagatnya kayak bukan. kalau Nabi Isa itu kan tenang, Iya. senyum ramah, ya, soleh, tidak takut apapun kejahatan karena ada Allah, ya, Iya. dan memiliki ilmu dan kecerdasan, ya. Tapi kalau ini enggak, sudah kelihatan gelagatnya. Iya. Yang mau bunuh itu sudah ragu-ragu, tapi tetap aja dibunuh. Untuk apa, Bu? Menakut-nakuti seluruh penduduk saat itu. Lihat, Isa sudah aku bunuh. Siapa yang mengikuti Isa, aku bunuh juga. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi nanti dilihat di Al-Quran surat An-Nisa ya 157 sampai 159 ya. Iya. Bahwa ketika mau membunuh itu yang bunuh aja sudah ragu-ragu, tapi tetap aja dibunuh dan kemudian disalib, ya, disalib di atas kayu, digantung dulu, kejem, ya. Sekarang kalau kita tidak mengambil pelajaran itu, ya, tidak beribadah kepada Allah, itu manusia bisa kejam juga, ya. Nah, kemudian tetapi ini ayatnya nih ya, ayat di dalam Al-Quran ya teman-teman, nanti dibuka ya, surat An-Nisa 157 sampai 159. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah maha berdaya, maha perkasa, lagi maha bijaksana, ya. Tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Nanti akan mati Nabi Isa, tapi bukan sekarang, ya. Berarti selama ini masih hidup ya? Masih Nabi Isa itu. Ini mukjizat Nabi Isa. Subhanallah, ya, tadi sudah 7 kan, sekarang 8 nih. Hidup sampai hari ini, ya. Kemudian ini di dalam surat Al-Quran nanti dibuka teman-teman. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Kiamat Nabi Isanya masih ada. Menjadi ternyata saksi. Ya Kak, kita taunya udah nggak ada ya, ternyata Nabi Isa itu sampai saat ini pun masih hidup. Siapa selain Nabi Isa yang dipanjangkan umurnya? Ayo Bu Heni, teman-teman tahu. Ayo, ada kakak yang tahu Kak? Nah, siapa yang selain Nabi Isa, siapa lagi? Siapa yang minta tangguh kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai hari kebangkitan? Nabi siapa? Tapi sama Allah ditolak doanya. Oh tidak, jangan hari kebangkitan, sampai kiamat. Siapa Bu? Bukan Nabi Bu. Oh, bukan. Iblis. Iya. Iblis adalah makhluk yang termasuk dipanjangkan umurnya. Ya, punya anak, punya tentara, tapi tidak mati-mati. Iblis nanti dalam Al-Quran dibuka aja ya teman-teman. Nah, Nabi Isa, Nabi ya, ini juga termasuk yang sampai kiamat nanti diangkat oleh Allah, dighaibkan, dipanjangkan umurnya. Makanya kita ini sekarang ini umatnya Nabi Muhammad SAW ini juga beriman bahwa Nabi Isa itu bukan mati, tapi
diangkat atau digaibkan ya. Nah, teman-teman, itu tadi kisah Nabi Isa ya, alaihi salam ya, yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaum Nasrani saat itu ya. Nah, itu Bu Heni. Iya. Kisahnya Nabi Isa. Ternyata ya Kak, Nabi Isa itu punya banyak mujizat ya. Dari sini kita tahu jadi mujizatnya Nabi Isa itu apa aja. Ternyata nanti dia ada 7 terus tambah 1 lagi jadi 8. Iya. Iya. Diinget-inget ya Kak. Terus tadi kata Bu Emma, kita belajar tentang Al-Quran, ternyata banyak cerita-cerita Nabi yang terkandung di dalam Al-Quran tadi. Banyak yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayo kita baca dongengnya nabi-nabi oleh Allah, pasti benar. Iya, karena dari Allah Subhanahu wa taala ya, firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an itu bukan dongeng biasa. Iya. Dongeng yang pasti benar kejadiannya dan hikmahnya sangat besar ya. Iya. Ayo kita ambil hikmahnya Nabi Isa Bu ini sekarang ya, mulai dari keluarga Imran, keluarga soleh, ya, ayah ibunya soleh-solehah, sehingga lahirlah Siti Maryam yang bahkan Allah berbicara loh. Iya. Ya, melalui malaikat Jibril ya. Tadi. Kemudian mukjizatnya Nabi Maryam sendiri padahal bukan nabi ya. Tapi banyak mukjizatnya. Iya. Melahirkan seorang yang luar biasa yaitu Nabi Isa alaihi salam ya. Nah, jadi teman-teman, Nabi Isa pun berdakwah yang ikut 10 ya. Ini termasuk ulul azmi ya, pemilik kesabaran, ketangguhan ya, kehebatan ya. Kemudian Nabi Isa itu seorang yang lembut, cinta, kasih ya. Kasih. Iya. Nah, sekarang Bu pertanyaannya nih sebagai penutup nih ya. Iya. Kuis. Iya. Nabi siapa yang tidak punya ayah? Nabi Isa tadi. Ya, siapa lagi? Nabi siapa Kak? Bisa bantu nggak Kak? Siapa ayo yang tidak punya ayah itu siapa ya? Nabi yang pertama, Nabi Adam, Bu Emma ya. Benar. Nabi siapa yang rumahnya berjalan di laut? Siapa itu ya Kak? Ada ya rumah berjalan di laut ya Kak ya? Nabi Yunus. Nabi Yunus berada di perut ikan hius selama 40 tahun. Loh, Bu Eni pindah rumah 40 tahun, rumahnya berjalan-jalan. Itu Nabi Yunus. Ya. Nah, Nabi siapa yang bisa atas izin Allah membelah lautan? Ayo siapa itu? Kemarin udah ada tuh diceritain di kisah Nabi. Siapa ayo? Musa. Ya, Nabi siapa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah? Nabi Isa. Ya. Nah, Nabi Nuh membuat kapal sangat besar. Nabi Ibrahim bisa berbicara, dibukakan oleh Allah malakutas samawat, bisa melihat galaksi-galaksi tanpa teleskop. Itu Nabi Ibrahim ada dalam Al-Qur'an ya. Bisa menyingkap di balik semua bumi dan langit ini. Tata surya semua. Tata surya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sekarang pertanyaannya Bu. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Muhammad membelah apa? Di dalam Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad membelah bulan. Wow. Lihat surat Al-Qamar nanti dalam Al-Qur'an ya. Ya, kita lihat ya Kak nanti ya. Apa benar itu? Nah, membelah bulan. Ada di dalam Al-Qur'an? Iya. Iya, benar pasti ya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Nabi Nuh mengendarai kapal di atas laut. Nabi Muhammad mengendarai apa ketika Isra Mi'raj? Burak. Burak itu apa Kak? Ayo. Burak itu bahasa Arab barq. Barq itu artinya kilat, secepat kilat. Gitu. Ya. Nah, nih mukjizatnya Nabi kita nih ya. Ternyata banyak ya. Iya. Nabi Isa menghidupkan orang manusia yang sudah mati dihidupkan kembali. Kalau Nabi Muhammad membuat benda mati. Benda mati pernah hidup nggak? Nggak bisa dibunuh. Benda mati bisa berbicara. Berdialog. Itu mihrabnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu berpindah mihrab di Masjid Nabawi. Pohon tempat bersandarnya yang biasa jadi tempatnya Nabi Muhammad bersandar merintih
karena ditinggal Nabi Muhammad ganti ke tempat mihrab kalau berdakwah. Ya, nah batu juga berbicara kepada Nabi dan lain sebagainya. Ya, mukjizatnya Nabi Muhammad, wah luar biasa. Hebat. Ya. Kemudian kalau Nabi Ibrahim dibukakan galaksi, Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai dekat ketemu sama Allah, melihat cahayanya Allah. Ya. Demikian Bu Eni cerita tentang Nabi Isa. Iya, ternyata luar biasa ya cerita-cerita Nabi ini dari Bu Emma dan Bu Eni. Iya. Nah, kita tunggu. Kan kemarin sudah cerita-cerita Nabinya tuh banyak nih. Nah, kita tunggu cerita Nabi berikutnya ya Kak. Semoga tetap semangat menjalankan puasa hari ini. Terima kasih Bu Emma atas cerita Nabinya. Terima kasih teman-teman. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat. Yes. Nanti bisa langsung dijawab Bu Emma langsung. Insya Allah. Dengan izin Allah. Iya. Nah, sekarang sekian cerita dari Bu Emma dan Miss Teacher Heni. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Tetap semangat menjalankan puasa dan selamat berbuka puasa ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.